Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua muslim dimanapun antum berada, akhir-akhir ini kita dihadirkan dengan sebuah fakta yang sangat mengerikan ya, terkait dengan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita, khususnya saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza ya. Setiap hari kita disuguhkan dengan fakta berperang, menjadi syahid, mati karena kebiadaban dari Israel. Akibat kondisi itu kemudian berbagai reaksi muncul di tengah umat Islam ya, atau bahkan di tengah-tengah dari orang-orang non-Islam ya. Mereka peduli ya, dengan kondisi apa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Di tengah umat Islam sendiri pun ya muncul berbagai banyak reaksi, mulai dari boikot produk yang berafiliasi dengan Israel ya, kemudian doa bersama ya, bahkan muncul seruan ya dari sebagian umat Islam ya, dari sebagian ulama yang ada di belahan bumi negeri umat Islam ya, muncul sebuah seruan agar dilakukan jihad ya, untuk membela saudara-saudara kita yang ada di Palestina ya. Satu hal yang perlu kita ketahui bersama ya, bahwasanya apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza saat ini ya, ini bukanlah kali pertama ya kebiadaban Israel di bawah kepemimpinan Benyamin Netanyahu ya. Kepemimpinan yang telah lalu pun juga melakukan hal yang serupa ya. Ratusan ribuan dalam sekali pembantaian pun juga terjadi di masa pemerintahan Perdana Menteri yang sebelumnya ya. Dan kondisi ini pun akan terus berulang ya. Karena apa yang dilakukan oleh orang Yahudi dalam hal ini adalah Israel ya, ini bukanlah sesuatu yang dilakukan spontanitas kan ya. Apa yang dilakukan oleh orang Israel ini adalah sesuatu by design ya, sudah mereka rencanakan sejak awal. Kalau kita mempelajari berdirinya Israel ya, ini tidak lepas dari konspirasi jahat dari orang-orang barat ya, yang dimana sekarang kita melihat mereka kumpul ya dalam sebuah komunitas internasional ya, dimana dengan komunitas itu mereka memanfaatkan ya, perkumpulan itu adalah untuk menjajah ya, dalam tanda kutip menjajah umat Islam, negeri-negeri kaum muslim di seluruh belahan dunia. Oleh karena itulah ya, kita pun seringkali disuguhkan ya, berkali-kali upaya internasional untuk membantu rakyat Palestina ini pun digagalkan ya oleh konspirasi mereka, apa dengan nama hak veto, sehingga tidak ada solusi internasional untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Dan ini bukan sesuatu yang terjadi saat ini ya, mendadak begitu saja tadi ya. Keberadaan organisasi internasional yang katanya lah menjunjung tinggi hak asasi manusia ya, ini sebenarnya organisasi itu adalah buatan mereka sendiri untuk melegalkan penjajahan orang-orang barat terhadap umat Islam khususnya ya, atau negeri-negeri dunia berkembang. Nah, sehingga kita tidak bisa ya, umat Islam tidak bisa mengharapkan solusi dari mereka, khususnya terkait dengan kasus yang dialami oleh saudara kita di Palestina ya. Jadi umat Islam tidak bisa ya bersandar kepada solusi orang-orang barat terkait dengan nasib umat Islam sendiri. Intinya bahwasanya kita mencari solusi atas persoalan yang dihadapi oleh umat Islam itu ya dari umat Islam sendiri. Umat Islam yang harus mencari solusinya. Lalu apa solusinya? Nah, sebelum kita berbicara solusi itu, kita berbicara terkait dengan dua hal itu. Ya, tadi satu hal pertama ya. Satu hal yang kedua yang harus disadari umat Islam adalah bahwasanya persoalannya dihadapi oleh saudara kita di Palestina ini adalah salah satu persoalan buruk yang juga dihadapi oleh umat-umat Islam yang lainnya, itulah, yang nyawa umat Islam itu jadi permainan. Padahal Rasulullah mengatakan terbunuhnya satu nyawa dengan sengaja itu sama saja dengan membunuh seluruh umat manusia ya. Apa yang terjadi di Palestina ini juga dialami oleh saudara kita yang ada di belahan negeri yang lainnya ya, di Sudan ya, terus kemudian bahkan di Cina ya, saudara-saudara kita di Uighur ya, ini juga mereka mendapatkan intimidasi yang sama.
kemudian di Asia yang lainnya ya. Ini juga kita mendapatkan ya, saudara-saudara kita juga mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh saudara kita di Palestina ya. Satu, isu keamanan ya, hilangnya nyawa dengan mudah yang dialami umat Islam ya. Belum persoalan lagi yang lainnya, persoalan ekonomi, tindak pidana ya. Ini adalah sederet persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat Islam ya. Dan itu semuanya adalah persoalan furud, persoalan cabang. Yang menjadi persoalan utama ya di dalam diri umat Islam adalah tidak adanya sebuah institusi ya yang melindungi mereka, yang mengurusi urusan mereka ya. Itu persoalan utamanya. Nah, hal ini kalau kita tidak sadari maka akan terus berlarut persoalannya akan terjadi dalam diri umat Islam dan tidak ada solusinya. Sering kali berdoa kepada Allah, ya Allah berikan solusi atas segala persoalan yang dihadapi oleh umat Islam ya, khususnya umat Islam kita di Palestina. Tapi kenapa Allah nggak kunjung-kunjung memberikan solusi ya? Karena satu hal ya, Allah itu akan hanya memberikan solusi atas persoalan yang kita hadapi itu dengan solusi yang benar. Dan artinya yang benar ini adalah solusi yang disyariatkan di dalam Islam. Nah, Islam sudah menetapkan ya, dari fakta empiris sejarah ataupun dari baik hadis ataupun Al-Quran, bahwasanya segala persoalan hidup umat Islam itu hanya dapat diselesaikan dengan satu solusi, yaitu apa? Kepemimpinan. Saat ini umat Islam tidak memiliki seorang pemimpin, sehingga nyawa mereka jadi mainan, kehidupan ekonomi mereka jadi kacau ya. Hak kesejahteraan yang harus didapatkan oleh umat Islam ini tidak mereka dapatkan ya. Kalau kita mengikuti solusi yang diberikan oleh Allah ya, dengan adanya kemungkinan, maka pernah dicontohkan di masa Rasulullah ya, ketika umat Islam menerapkan syariat Islam yang seorang muslimah dilanggar kehormatannya, maka yang diberikan Rasulullah adalah solusinya apa? Ya menangkap ya, mengerahkan pasukan untuk menangkap orang yang melanggar syariat. Terus kemudian di masa kekhilafan Tasim Billah ya, Mu'tasim Billah, ketika ada seorang muslimah yang dilanggar kehormatannya oleh tentara Romawi, maka ini yang dilanggar sudah syariat, sudah aturan, kemuliaan izul Islam ya. Maka yang dikerahkan bukanlah lagi orang per seorang atau menghujat ya, tetapi yang dikerahkan adalah militer ya, militer untuk menundukkan mereka, menyadarkan mereka. Nah, mereka sudah mengerahkan militer gitu. Maka solusinya militer harus diselesaikan dengan militer ya. Kalau kita sebagai seorang muslim ya, tidak punya kekuatan ya, mungkin dengan boikot, dengan berdoa lah, itu bukan solusi, tapi itu salah satu bentuk kita untuk menunjukkan kepedulian kita, bahwasanya kita itu terganggu dengan kondisi itu. Wa malam yahtam bil umuril muslimin fa laisa minni. Rasulullah mengatakan kalau kita tidak ada kepedulian terhadap nasib saudara kita, maka kita bukan termasuk bagian dari umat Islam, umatnya Rasulullah. Nah, jadi solusi secara keseluruhan di sini hadirnya kepemimpinan dalam diri umat Islam ya. Kalau kita berharap solusi untuk saat ini ya kita merujuklah kembali kepada salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, man ra'a minkum munkara falyughayyir ya biyadi wa ma lam yastati bilisani wa ma lam yastati biqalbi wa huwa yarfa'ul iman ya. Jadi ketika ada kemungkaran maka rubahlah dengan tanganmu ya. Jika tidak bisa maka rubahlah dengan lisanmu. Jika tidak bisa maka dengan hatimu, dan ini adalah selemah-lemahnya iman ya. Nah ini menunjukkan kepada kita ya, bahwasanya di dalam merubah sebuah kemungkaran, ketika kita melihat sebuah kemungkaran, memang cara merubahnya adalah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita sebagai anggota masyarakat untuk merubah kondisi di Palestina ya, sebagai individu memang mampunya cuma boikot, cuma menyampaikan ya lewat media sosial, ini loh kekejaman Israel ya, berdoa ya, tapi itu bukan solusi, tidak menyelesaikan masalah.
Maka solusinya ketika Israel menyerahkan solusi militer, maka ya solusinya militer. Nah, ketika kita mengharapkan solusi militer itu, ya ini sudah antar negara solusinya. Ya. Negeri-negeri kaum muslimin yang dipimpin oleh orang-orang muslim itu punya kewajiban untuk membantu saudara kita Palestina secara militer. Ya. Kekuasaan yang mereka dapatkan ini adalah amanah dari Allah. Tetapi fakta yang terjadi, mereka tidak satu pun yang mau. Bukannya tidak berani, yang mau. Ya. Karena mereka punya kepentingan masing-masing. Mereka tersandera dengan apa? Nilai-nilai jahiliyah. Ya. Ya. Kesukuan mereka. Ya. Dan ingat ya, satu hal. Mereka sebagai pemimpin negeri-negeri kaum muslimin akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Jangan dikira ya, mereka sebagai pemimpin punya kemampuan untuk menyelesaikan ya kemungkaran yang terjadi yang dihadapi oleh umat Islam dengan kekuatan mereka, dengan amanah yang diberikan Allah kepada dia. Ya, dia tidak melaksanakan itu, maka di sisi Allah ingat ya, pemimpin-pemimpin negeri kaum muslimin akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Ya. Jadi itu solusi saat ini. Apa yang dihadapi oleh saudara kita di Palestina adalah operasi militer. Maka solusinya apa? Kalau kita berharap solusi, ya solusi operasi militer dari negeri-negeri kaum muslimin. Kita mungkin melihat apa yang dilakukan oleh saudara kita di zaman ya. Ya seharusnya seperti itu. Ya. Arab Saudi dengan kekuatan ekonomi dan militernya bisa menyelesaikan itu. Ya paling tidak bisa mengusir Israel, memecah konsentrasi mereka untuk mengurangi kebiadaban mereka. Inilah ya saudaraku dimanapun berada. Ya kita harus jernih di dalam memandang setiap persoalan yang dihadapi oleh umat Islam. Jadi yang kita lakukan saat ini sebagai individu dalam umat Islam ini bukan sesuatu yang sifatnya problem solving. Dia hanya sekedar menunjukkan kepedulian kita. Ya. Persoalan utama yang dihadapi oleh umat Islam saat ini adalah kepemimpinan. Ini harus kita sadari. Jenazah Rasulullah saja masih kalah ya pentingnya dengan keberadaan seorang pemimpin di tengah umat Islam. Karena mereka lah yang mengurusi umat Islam. Mereka yang mengurusi kewajiban sholat, kewajiban zakat, penegakan syariat di tengah-tengah umat Islam. Ketika tidak ada seorang pemimpin, maka kacaulah kehidupan umat Islam. Rendahlah kemuliaan Islam. Hijul Islam wal muslimin tidak terlihat. Hadi mari kita kembalikan ya apa yang menjadi persoalan utama dari lemahnya umat Islam, yaitu kembalinya kepemimpinan umat Islam dalam di tengah-tengah umat Islam. Jadi mungkin itu satu hal yang bisa membuka wawasan kita, membuka dengan makin banyaknya umat yang sadar tentang ketiadaan pemimpin ini, ya maka semakin cepatlah Allah mengembalikan ya izul Islam wal muslimin dengan hadirnya seorang pemimpin di tengah umat Islam. Semoga Allah memberikan keselamatan, kemuliaan kepada kita semua, mau bergerak dan sadar atas keteledoran kita ya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam wa wawul muwaffiq ila atmamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.